Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Spencer Confidential. Film ini mengisahkan seorang polisi yang harus masuk penjara karena telah menghajar atasannya karena suatu hal yang belum terungkap. Mengapa pria ini melakukan hal tersebut? Kemudian setelah keluar dari penjara, ada sebuah kejadian yang tak terduga karena atasan yang telah dihajarnya malah tewas bersama dengan polisi lainnya yang difitnahkan karena telah membunuh atasannya. Di sini kisah akan dimulai karena pria ini akan mencoba menyelidiki dengan apa yang terjadi sebenarnya. Meskipun saat ini bukan menjadi seorang polisi, hal tersebut tidak menurunkan niatnya untuk mengungkap kebenaran. Lantas bagaimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan pria bernama Spencer yang bekerja sebagai polisi mendatangi rumah atasannya. Menariknya di sini Spencer malah menghajar pria tersebut karena menghajar istrinya. Tentunya apa yang dilakukan Spencer yang seorang perwira polisi telah melanggar kode etik, sehingga Spencer pun harus dipenjara. Dan inilah film Spencer Confidential. 5 tahun kemudian, scene memperlihatkan Spencer yang masih mendekam di penjara sedang berada di sebuah perpustakaan. Saat itu Spencer didatangi beberapa napi lainnya yang membuatnya terpaksa berkelahi dengan mereka. Karena sebelumnya para napi tersebut malah mengancam Spencer. Satu persatu napi lainnya berhasil dihabisi oleh Spencer sambil menanyakan siapa yang mengirim pesan perpisahan kepadanya. Sayangnya saat itu Spencer sempat tertusuk di tubuhnya. Ternyata itu menjadi hari terakhirnya di penjara karena Spencer telah berhasil menjalani hukumannya. Ketika di luar, Spencer dijemput oleh kakek tua bernama Henry. Sekilas memperlihatkan kemarahan Cissy ketika mendapat kabar bahwa Spencer harus mendekam di penjara selama 5 tahun. Scene berganti ke kota Boston Selatan. Spencer kala itu langsung diberikan ucapan selamat datang dari teman lamanya bernama Driscoll. Sekilas Spencer menceritakan bagaimana ketika di penjara ia sangat terkenal. Begitupun Driscoll mengatakan bahwa masih banyak polisi yang ingin menghajar Spencer. Berlanjut, Henry langsung mengantar Spencer ke anjing kesayangannya yang bernama Pearl. Kemudian Spencer dikenalkan oleh Henry dengan pria bernama Hawk. Sepertinya mereka berdua akan menjadi rekan kerja apalagi ditambah Hawk dan Spencer akan tinggal di kamar yang sama. Ketika malam hari, seorang kapten polisi bernama Boylan terlihat sedang mengemudi mobil menelpon anaknya. Tak lama kemudian ada sebuah telepon dari rekan kerjanya yang melaporkan ada sebuah kejadian di tempat parkir bus. Ketika Boylan menuju ke tempat tersebut, Boylan malah langsung ditabrak oleh mobil berwarna biru. Berlanjut, datanglah beberapa orang dengan membawa senjata tajam lalu menghabisi Boylan. Scene berganti, scene memperlihatkan seorang gadis bernama Letitia baru turun dari bus. Letitia langsung kaget ketika melihat mobil berwarna biru rusak parah. Letitia lalu mengecek mobil tersebut dan ternyata pria bernama Terence telah tewas di kursi depan yang ternyata itu adalah suaminya. Di sisi lain, Spencer yang sedang mencari sebuah sarapan di dapur bersama Henry melihat ada sebuah tayangan berita yang mengabarkan bahwa Kapten Polisi Boston yakni Boylan telah tewas terbunuh. Spencer langsung kaget karena melihat berita kematian Boylan. Tak lama kemudian datanglah 2 polisi ke rumah. Kejadian Boylan membuat Spencer menjadi salah satu suspek tersangka. Karena Henry dapat memberikan keterangan bahwa Spencer berada di kamarnya semalam, membuat 2 polisi tersebut akhirnya pergi. Setelah itu Spencer yang membutuhkan pekerjaan mencoba peruntungan menjadi supir truk besar dengan langkah awal mengikuti Lester lebih dahulu. Akan tetapi ketika pelajaran berlangsung, Spencer malah kepikiran hal lain, yakni berpikir tentang siapa yang membunuh Boylan dan mengapa Boylan terbunuh. Scene berganti, scene memperlihatkan Hawk yang sedang berlatih tinju bebas. Begitupun Spencer sudah berada di sana. Henry mencoba menjelaskan bahwa Hawk memiliki sebuah potensi, akan tetapi Hawk tidak memiliki teknik yang bagus. Henry meminta Spencer untuk melatihnya, apalagi Hawk tidak bisa mengontrol emosinya karena sempat terpancing oleh lawannya. Berlanjut, Spencer mencoba melatih teknik pukulannya karena masih belum benar. Saat yang bersamaan, Spencer dikagetkan karena datang istrinya kembali. Terjadi perdebatan kecil antara mereka berdua.
Sampai di mana Cissy mengatakan bahwa itu dirinya tidak ingin melihat Spencer kembali. Scene berganti di rumah Henry. Spencer melihat tayangan berita tentang kematian Terence yang sedikit janggal, karena pihak kepolisian malah menuduh Terence menjadi pelaku pembunuhan Boylan. Padahal Spencer sangat mengenal Terence adalah orang yang baik. Di tayangan tersebut memperlihatkan Letitia sebagai istrinya Terence. Henry sudah memiliki firasat bahwa Spencer akan bergerak dan menyuruhnya untuk tetap diam. Akan tetapi Spencer bersikeras untuk mengungkap kematian tersebut. Scene berganti, Spencer sudah sampai di sebuah pantai untuk menemui Letitia dengan maksud akan membantunya serta mencari informasi dari Letitia. Dengan dibuka obrolan bahwa Spencer adalah teman dari Terence serta Spencer akan membantu untuk mengungkapkan kebenaran kematian Terence. Letitia menceritakan bahwa beberapa hari ke belakang pihak kepolisian menggerebek rumahnya dan tiba-tiba di ruang tamu ada beberapa narkoboy. Letitia merasa ada yang janggal akan kematian suaminya. Selain itu, Letitia memberitahu bahwa suaminya sempat akan bertemu dengan pria bernama Scott Tyler. Hal ini menjadi informasi yang cukup membantu bagi Spencer. Berlanjut, Spencer pun bergegas untuk menuju ke sebuah bar untuk bertemu dengan Scott Tyler. Tidak hanya itu, ternyata di sana sudah ada beberapa petugas polisi. Karena merasa tidak aman, Spencer mengajak Scott untuk berbincang di toilet untuk mendapatkan beberapa informasi. Akan tetapi, beberapa polisi sebelumnya malah ikut masuk ke dalam toilet. Ternyata para polisi tersebut tidak menyukai Spencer. Seperti yang kita tahu bahwa Spencer terkenal dengan kasusnya, yakni telah menghajar kapten polisinya, yang tak lain dan tak bukan adalah Boylan. Kemudian terjadilah perkelahian 4 lawan 1. Sayangnya dalam perkelahian tersebut Spencer harus kalah. Berlanjut ketika dilempar keluar gang. Spencer melihat ada sebuah petunjuk emas, yakni Spencer membawa CCTV milik supermarket di seberangnya. Karena pada saat itu Spencer tidak mengetahui bahwa CCTV sudah menggunakan cloud. Akhirnya ia meminta bantuan Hawk untuk mengecek CCTV itu. Spencer mendapatkan sebuah petunjuk di saat Terence pergi dari bar menggunakan mobilnya, serta orang yang mencurigakan menggunakan mobil sport. Akan tetapi plat nomor mobil sport tersebut tidak terlihat dengan jelas. Setelah itu Spencer mencoba mendatangi TKP kejadian Boylan tewas. Di sana Spencer menemukan sebuah benda yakni tusuk gigi. Kemudian Spencer langsung pergi ke Driscoll untuk menanyakan sesuatu informasi mengenai Terence. Di sini Spencer memberikan argumennya mengapa Terence bukanlah pelakunya. Akan tetapi Driscoll terus menyangkalnya. Ditambah Driscoll mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke TKP. Padahal benda yang dilihat oleh Spencer adalah sebuah tusuk gigi. Scene berganti, Spencer pun terus berlatih menggunakan truk dan melatih Hawk bertarung. Selain itu, Spencer terus mencari celah di kasus yang ia selidiki dan mengapa Driscoll berbohong kala itu. Berlanjut di sebuah kafe ketika Spencer sedang menikmati makanan di sana bersama Hawk. Spencer melihat Cissy sedang bersama dengan pria lain. Kemudian ketika Spencer menuju ke toilet, Cissy malah menyusulnya. Ternyata Cissy masih ingin bercocok tanam dengan Spencer dan ternyata itu menjadi ucapan selamat tinggal bagi Spencer dan Cissy. Scene berganti, ketika di luar restoran, Spencer melihat mobil sport yang melintas di seberangnya. Bergegas, Spencer langsung berlari untuk mengecek mobil tersebut. Sayangnya semua itu sirna karena Spencer harus diserang oleh anjing serigala milik penduduk di sana. Kemudian, Spencer pergi ke tempat latihan untuk protes kepada Hawk karena tidak membantu. Akan tetapi ketika Spencer akan pergi, dengan santuinya Hawk mengatakan plat nomor mobil sport sebelumnya. Itu membuat Spencer senang dan langsung menuju Samsat Outlet untuk mengecek nomor plat tersebut. Meskipun Spencer bukan seorang polisi, ia berhasil mengancam petugas di sana. Dan ditemukanlah pemilik dari mobil sport tersebut. Itu adalah seorang mantan atlet yang bernama Charlie. Setelah itu, Spencer, Henry, dan Hawk mencoba untuk mengawasi Charlie yang sedang berada di sebuah kafe. Disinilah Spencer menceritakan semuanya keterkaitan Charlie dengan kasusnya di masa lampau. Yakni dahulu Charlie adalah seorang pengganggu bayaran. Karena pada saat itu ada seorang aktivis yang melakukan demo kepada pemerintah, membuat Charlie menjadi orang yang mengganggu aktivis tersebut. Sampai-sampai Charlie mengancamnya dengan membuat gangguan bahkan membunuh kucing milik aktivis dengan brutal. Karena apa yang dilakukan Charlie tidak membuahkan hasil, membuat Charlie dan kawanannya akhirnya membunuh si aktivis.
Polisi yang menginvestigasi kasus tersebut adalah Spencer. Sayangnya ketika menginvestigasi kasus itu, Boylan malah menghentikan kasus tersebut. Bahkan, Charlie tidak dilakukan interogasi oleh Boylan yang membuat Spencer kesal. Ditambah ketika Spencer ditelepon oleh wartawan senior yang memperlihatkan tayangan CCTV ketika aktivis dibunuh. Itu membuat Spencer berspekulasi bahwa pihak kepolisian telah disuap oleh Charlie. Ketika Spencer ke rumah Boylan, ini lanjutan dari scene di awal film. Spencer tersulut emosi karena Boylan terus menyanggah dan ketika saat itu Spencer sempat melihat istrinya Boylan telah mendapatkan kekerasan dari Boylan yang membuat Spencer tersulut emosi. Setelah penjelasan tersebut, yang diingat oleh Hawk hanya pertanyaan, mengapa Charlie malah membunuh kucing milik aktivis. Dengan penuh kekesalan, Hawk akan membantu Spencer, lalu membuat mobil Charlie kempes. Dan Hawk pun membuat ukiran wajah kucing di mobil milik Charlie. Berlanjut, hari demi hari Hawk mencoba memperhatikan Charlie yang selalu membawa tas besar dari kafe. Setelah itu Spencer mencoba untuk membuntuti Charlie yang menuju sebuah tempat, yang dimana Charlie telah memberikan tas tersebut kepada salah satu polisi yang telah menghajar Spencer. Tidak hanya itu, Spencer mendapatkan petunjuk yang lain, karena tidak hanya dirinya yang sedang membuntuti Charlie. Di sana pula ada 2 agen FBI yang mengawasi mereka. Spencer langsung mendatanginya dan mengatakan bahwa Spencer pun sedang menyelidiki Charlie. Lalu agen FBI pun memberikan kartu namanya. Setelah itu, Spencer berbincang dengan Hawk dengan hasil spekulasi bahwa terbunuhnya Boylan adalah sebuah pesan. Di sini Spencer langsung teringat bahwa ketika hari terakhir di lapas, ia pun mendapatkan sebuah pesan dari Squab yang memberikan pesan selamat tinggal. Untuk mencari informasi lebih lanjut, Spencer berhasil mengancam Squab dengan cara Hawk akan mendekati istri dari Squab dan mendapatkan informasi satu kata, yakni Wonderland. Squab sangat marah sambil mengatakan bahwa Spencer akan mati. Spencer langsung mendatangi si wartawan untuk menanyakan tentang Wonderland. Wartawan menjelaskan bahwa ketika dahulu ia sempat menyelidiki tentang Wonderland. Wonderland adalah sebuah tempat yang dahulunya itu sebuah tempat pacuan anjing, dan saat ini akan dibangun menjadi sebuah resort dan kasino. Orang-orang yang terlibat di sana adalah geng Dominika, polisi kotor, dan investor kotor. Kemudian Spencer pergi ke Wonderland untuk melihat langsung kondisi di sana. Dan ternyata benar, Spencer langsung diusir oleh geng Dominika yang memberikan tanda bahwa tempat tersebut sangat rahasia. Scene berganti, Driscoll dan McLean berbincang setelah acara pemakaman. Driscoll memberikan sebuah analogi bahwa kucing harus segera dibunuh. Itu adalah sebuah pesan bahwa semua pengganggu harus disingkirkan oleh McLean. Kemudian Spencer yang akan menikmati makanan Meksiko di sana, sudah ada beberapa pria asing yang siap menghajar Spencer. Spencer sempat menyadari hal tersebut dan berhasil membalas serangan mereka. Sedangkan Hawk malah mendengarkan musik menggunakan headphone di dalam mobil. Akan tetapi, ketika Spencer telah terpojok, Hawk langsung menabrakkan mobilnya ke restoran. Ketika di perjalanan, Spencer menyadari bahwa saat ini mereka bertiga akan diserang terus-menerus, membuat Spencer terpaksa membawa Hawk dan Henry ke rumah Cissy. Ternyata di sana Cissy membuka sebuah tempat penyimpanan anjing. Dengan penuh kesal bahwa Spencer selalu bermain-main, bahkan menganalogikan bermain seperti Batman. Spencer sebagai Batman, Hawk sebagai Robin, dan Henry sebagai Alfred. Di tempat lain, Letitia mendapatkan kembali bahwa tempatnya telah diacak-acak oleh seseorang yang membuat Letitia langsung meminta tolong kepada Spencer. Bergegas, Spencer dan Hawk pun langsung menuju ke tempat Letitia. Letitia mengatakan bahwa ada orang yang ingin mendapatkan sebuah benda rahasia milik Terence. Spencer mencoba membuat Letitia untuk percaya padanya. Tak lama kemudian Letitia memberikan sebuah alat perekam yang selalu Letitia bawa. Ternyata Terence sempat mengirimkan benda tersebut kepada Letitia, karena Letitia tidak bisa menggunakannya. Akhirnya Spencer pun meminta Letitia untuk memberikan kepadanya. Scene berganti, scene memperlihatkan Spencer yang sedang mendengarkan rekaman tersebut yang ternyata adalah sebuah percakapan antara Terence dan Boylan. Spencer mendapatkan sebuah informasi, yakni Pony Express yang bergerak di bidang narkoboy dijalankan oleh geng Dominika yang bekerja untuk Charlie. Charlie bekerja untuk McLean, dan mereka semua bekerja untuk Driscoll. Sekilas Spencer membayangkan bahwa orang yang telah membunuh Boylan adalah pihak Driscoll.
Kemudian Spencer langsung mendatangi Driscoll yang sedang mengunyah tusuk gigi di mulutnya. Tanpa basa-basi, Spencer langsung mengatakan sebuah fakta bahwa Driscoll adalah pelaku dari semua ini. Dan Spencer memiliki sebuah bukti yang kuat. Spencer pun meminta kepada Driscoll untuk masuk ke dalam penjara serta mengakui semuanya. Akan tetapi Driscoll malah mengumpat dan mengusir Spencer. Berlanjut, Spencer memberikan rekaman tersebut kepada pihak FBI. Sayangnya mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi bukti yang kuat. Spencer langsung pergi dari sana untuk melakukan cara yang klasik dalam mengungkap semuanya. Spencer mendatangi Charlie untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai Pony Express dengan cara memasukkan kepala Charlie ke kobokan pencuci kaki. Pada akhirnya Charlie menyerah dan memberikan sebuah informasi bahwa Pony Express akan menggunakan fan pendingin dan New Hampshire. Spencer dan Hawk langsung bergegas dalam menghentikan van tersebut yang sedang melaju di jalanan. Setelah berhasil mendapatkan van itu, meskipun Spencer gagal melumpuhkan salah satu orang di sana, kemudian Spencer langsung mendatangi wartawan senior untuk mengungkapkan semuanya karena van tersebut berisi penuh dengan narkoboy. Sayang, wartawan malah mengatakan bahwa itu semua tidak cukup. Bahkan Spencer mengatakan bahwa semua narkoboy ini menjadi salah satu tiket untuk polisi agar bisa masuk ke Wonderland. Ketika Spencer membawa van tersebut ke rumah Cici, anjing Cici malah menggonggong terus-menerus. Karena dahulunya anjing tersebut adalah anjing pencari narkoboy. Sehingga Cici pun tahu apa yang terjadi. Apalagi Cici gagal menjaga Henry yang malah pulang kembali ke rumahnya. Saat yang bersamaan, Spencer mendapatkan sebuah panggilan video call dari Driscoll yang menggunakan ponsel milik Henry. Driscoll mengatakan untuk segera memberikan narkoboy miliknya agar ditukar dengan Henry. Lalu mereka akan bertemu di Wonderland. Spencer dan Hawk langsung bersiap menuju Wonderland. Scene berganti, ternyata Cici ikut membantu Spencer dengan menjadi orang yang menyelamatkan Henry. Ternyata di Wonderland, pihak Driscoll sudah siap dengan kekuatan penuh dalam menghajar Spencer. Tak lama kemudian setelah Cici berhasil membawa Henry ke pinggir lapangan, tiba-tiba Spencer datang dengan truk besar dan menabrakannya ke arah kawanan Driscoll. Itu menjadi rencananya untuk melakukan penyerangan. Kemudian jual beli serangan pun terjadi. Spencer meminta Hawk untuk menghajar yang lain karena Spencer akan mengejar Driscoll. Berlanjut, Spencer dan Driscoll sudah berhadapan satu lawan satu. Di sini Spencer memiliki kesempatan untuk menembak Driscoll. Akan tetapi Spencer menanyakan mengapa Driscoll melakukan semua ini. Kemudian Spencer mengatakan bahwa dirinya akan memasukkan Driscoll ke penjara. Dan di penjara seseorang itu harus bisa bertarung sehingga Spencer mengajak duel 1 lawan 1 dengan Driscoll. Pertarungan tersebut diawali Driscoll yang mendominasi dan berhasil menghajar Spencer. Akan tetapi Spencer langsung berhasil memberikan serangan balik setelah Driscoll yang mengumpat kepada Spencer dan berhasil mengalahkan Driscoll. Spencer sempat teringat ketika dirinya menghajar Boylan. Spencer langsung memborgol Driscoll lalu menelpon pihak kepolisian serta FBI. Di sana Spencer memberikan bukti yang kuat yakni sebungkah narkoboy bertuliskan, "Bukan berita palsu." Kemudian, scene terakhir, scene memperlihatkan sebuah berita yang menggambarkan bahwa polisi yang ditangkap karena kasus narkoboy, kekerasan, dan pembunuhan. Serta Spencer berhasil mengungkapkan kejahatan yang besar yang dilakukan oleh pihak polisi kotor. Scene ditutup setelah Spencer telah melakukan pengobatan. Akhirnya Spencer kembali bersama dengan Cici untuk makan lobster bersama Henry dan Hawk. Di sana Spencer melihat sebuah berita bahwa teman SMA-nya telah ditangkap. Spencer tahu bahwa temannya itu adalah orang baik. Dan hal tersebut adalah sebuah fitnah. Tamat.